Kak, permisi boleh minta waktunya nggak? Iya, boleh. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Dia Verusna Filmi dengan NPM Terakhir 022 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Fiar Endoket Pasarianto dari Sistem Informasi dengan NPM 029. Nah, sebelumnya gini nih Kak, karena kami juga dapat tugas dari ospek edisi, jadi kita itu harus mensosialisasikan tentang time dan energy management. Kakaknya bersedia nggak? Iya. Oke. Nah, kakaknya pernah ngerasa nggak sih kayak kakak itu harus ngerjain dua tugas di waktu yang bersamaan terus bingung nih ngerjain yang mana dulu gitu? Untuk sekarang enggak sih, cuman kadang iya. Nah, itu Kak, aku mau jelasin nih karena ada itu namanya mengatur prioritas Kak. Ya, itu ada pakai metode Eisenhower Matrix. Mana kita itu misahin antara yang penting dan mendesak. Jadi itu kayak ada 4 kategori dari K1, K2, K3 dan K4. Nah, K1 ini kategorinya itu dia penting dan dia itu mendesak. Nah, yang K2 itu dia kategorinya penting tapi dia nggak mendesak. Nah, selanjutnya itu ada K3. K3 itu dia nggak penting tapi dia mendesak atau harus segera dilaksanakan. Nah, kalau yang keempat ini dia kategori yang nggak penting sama sekali. Jadi kayak secondary aja. Nah, jadi misalkan contohnya kakaknya ada tugas dari sebenarnya kakak dari prodi apa? Manajemen. Manajemen. Nah, mungkin ada tugas dari manajemen yang MKR nih. Terus ketumpuk sama tugas dari MKU. Nah, terus kayak kakaknya bingung kan. Aduh, ngerjain yang mana dulu nih? Mungkin kakak bisa atur dulu dari deadline-nya. Misalkan kalau deadline-nya dari MKR itu jauh lebih longgar, berarti kakaknya bisa kerjain yang MKU dulu. Nah, nanti habis itu baru kakak schedule lagi untuk ngerjain MKR-nya. Nah, yang kedua itu kakak bisa to-do list harian. Nah, to-do list harian ini kakaknya bisa pakai sebenarnya bukan pakai sih, lebih ke analisa diri aja. Kakaknya itu lebih ke night owl atau morning lark. Nah, morning lark itu orang yang biasanya energinya tersimpan di pagi hari sampai siang. Kalau night owl itu biasanya dia aktifnya di malam hari nih Kak, sama kayak namanya. Nah, kalau misalkan kakaknya cenderung ke morning lark, itu bisa kakak itu atur di jam-jam 7 sampai jam 12 itu nanti mengerjakan pekerjaan yang berat-berat dulu. Nah, nanti setelah jam 12 ke atas, mulai dari jam 3, jam 5, jam 9 dan seterusnya, kakak bisa mulai evaluasi nih kegiatan hari ini itu sudah memuaskan apa belum, atau jadwalnya masih bertempukan atau masih kurang memuaskan atau gimana. Nah, terus kalau misalkan kakaknya juga bisa, misalkan mau belajar nih Kak, kayak kakaknya kan manajemen nih, harus belajar kayak manajemen apa ya, misalkan kayak manajemen waktu juga. Nah, itu kakaknya bisa pakai teknik Pomodoro. Nah, Pomodoro itu nanti kakaknya bisa fokus belajar selama 25 menit dan terus habis itu bisa istirahat selama 5 menit. Terus diulang gitu terus sampai kakaknya merasa udah terbiasa dan itu bakalan pengaruh banget buat kakak. Terima kasih ya Kak sebelumnya. Oke. Setelah kakak mengatur prioritas harian nih, mungkin kakaknya juga bisa mengatur energi harian kakak, seperti istirahat yang cukup dari jam 7 sampai 8 jam sehari, lalu konsumsi makanan yang bergizi, dan juga sisihkan waktu kakak untuk olahraga yang ringan ya. Mungkin olahraga harian atau olahraga mingguan seperti lari dan semacamnya. Lalu ada juga hindari multitasking yang berlebihan. Contohnya dalam satu waktu kakak itu kayak mengerjakan tugas secara bersamaan gitu. Jadi kayak fokusnya itu terganggu. Lalu juga ada recharge diri. Luangkan waktu kakak untuk mengerjakan hobi agar diri kakak itu kayak nge-recharge gitu. Lalu ada juga meditasi atau doa untuk menjaga fokus mental, dan juga nikmati me time singkat di sela aktivitas. Oke Kak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih. Iya, aku juga terima kasih ya. Soalnya kan selama ini aku kan juga
sebagai siswa itu ini kan biasanya kan di rapat tuh. Iya. Udah Bener, iya bener. kan. Iya. Oh jadi kadang kayak apa ya kurang bisa ngatur waktu. Iya, iya, benar. Terus kan sempet kayak gimana ya cara ngatur waktu kan Iya. kan kayak bingung gitu kan. Iya, heeh. Ini ada rapat, ini ada tugas, ini ada Benar, benar, benar. untungnya kalian kasih Iya, tahu. iya. Oke, terima kasih kalau Oke. kita sudah share yang ilmu bermanfaat buat Iya, kakaknya. makasih banget ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami dari Sistem Informasi semester 1 mau ada tugas nih mengenai oksigen emisi. Kalau boleh tahu kakak-kakaknya dari prodi apa ya? Administratif. Oh, oke, jadi kami mau sosialisasi dulu ya. Sebelumnya aku tanya dulu nih kan ini pasti banyak tugas ya, banyak tugas itu kadang nggak menentu, kadang ada yang dapat, ada yang enggak. Itu menurut kakak gimana sih? Maksudnya bisa nggak mengatur waktunya untuk kerja tugasnya? Maksudnya kayak susahan di banget. Kalau dari aku pribadi sih aku bisa aja sih, soalnya aku tuh adik kelas tuh pulang pasti langsung balik. Oh gitu. Tapi pasti ada ya, maksudnya kalau mepet banget itu kadang kita Iya. kelas gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu juga ya. Ya, nih kita punya tips nih Kak mengenai time dan energy management. Nah, yang pertama itu bisa atur prioritas. Jadi gunakan metode Eisenhower Matrix. Itu penting per mendesak. Itu maksudnya itu ada 4 jenis ya. Jadi ada yang penting dan mendesak, itu harus diprioritaskan pertama. Kemudian ada yang penting tapi tidak mendesak. Terus yang ketiga ada tidak penting namun mendesak. Dan yang terakhir ada tidak penting dan tidak mendesak. Terus kakak juga bisa bikin list harian nih. Jadi mana yang prioritas paling pertama sampai yang terakhir itu yang mana aja, bisa di list hariannya di buku mungkin atau di Word. Terus menggunakan teknik Pomodoro itu fokus 25 menit dan istirahat 5 menit. Jadi belajar 25 menit, habis itu istirahat 5 menit, terus diulangi lagi 25 menit belajar dan istirahat 5 menit. Nah, selanjutnya ini ada tips kelola energi nih, Kak. Nah, yang pertama bisa makanya istirahat cukup sampai 7-8 jam tidur gitu. Terus konsumsi makanan bergizi, sisihkan waktu olahraga buat olahraga ringan. Yang terakhir ada hindari multitasking berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu bisa menghindari pemborosan. Nah, dengan cara membatasi scrolling medsos yang tidak penting. Karena kalau kita udah scroll medsos, apalagi kayak TikTok gitu kan pasti kelupaan sama tugas-tugas kan. Nah, yang kedua yaitu bisa mengatakan tidak pada hal yang bukan prioritas. Karena kita tuh harus kayak menahan diri dan berani kayak tidak, biar nggak perlu melakukan hal-hal yang memang nggak diperlukan gitu. Nah, selanjutnya ada di tips recharge diri. Mungkin kakak punya cara tersendiri buat recharge dirinya ya kan. Saya cuma punya beberapa tips. Yang pertama itu bisa luangkan waktu untuk hobi-hobi kakak melakukan di tengah-tengah tugas mungkin. Selanjutnya ada meditasi dan doa untuk menjaga fokus mental. Dan yang ketiga nikmati me time singkat di sela aktivitas kakak yang padat-padat dan banyak tugas di kayak gitu juga. Nah, itu dia tips-tips dari kami. Semoga bisa diterapkan sama kakak-kakaknya dari keteteran. Ya, semangat gitu. juga Kak. Semangat juga buat tugas-tugasnya. Apalagi semester, kalau udah semester 2 itu kan makin stres ya. Jadi semangat selalu. Sebelumnya kakak semester berapa? Pasti udah banyak tugas lah ya Kak. Dan Mulai stres. Semangat terus dijaga juga kesehatannya. Terima kasih ya Kak. hasil ini udah banget. Seafood. Ini seafood tuh. Ya, kami di sini mau melakukan sosialisasi tentang time and energy management. Apakah kakak bersedia? Ya. Oke. Jadi kami dari Prodi Sistem Informasi kelompok Framework ingin menjelaskan tentang time and energy management. Jadi pasti kakak-kakak pernah kan ada beberapa tugas sekaligus tapi bingung gimana ngerjain dan mengelola waktu dan energinya. Nah, sini pertama ada mengatur prioritas, yaitu menggunakan metode Eisenhower Matrix, yaitu memisahkan yang penting dan yang mendesak. Ada 4 tipe penting dan mendesak.
ada penting tapi tidak mendesak, ada yang tidak mendesak tapi penting, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu berurutan dari yang atas yang harus dikerjain. Lalu ada membuat to-do list harian. Jadi tiap pagi atau tiap malam sebelum hari esoknya, kita membuat to-do list dulu apa yang mau kita lakukan setiap di hari itu. Lalu yang terakhir menggunakan teknik Pomodoro atau fokus 25 menit mengerjakan sesuatu dan istirahat 5 menit gitu. Terus untuk mengatur prioritas ini kan harus juga mengelola energi kan. Jadi cara mengelola energinya biar nggak habis gitu, dengan cara istirahat cukup 7 sampai 8 jam tidur kalau susah. Kalau nggak bisa ya minimal 5 lah kak, 5 jam. Bisa gitu nggak apa-apa. Iya kalau 4 jam bisa. malam, 4 jam siang nggak apa-apa. Nah, iya, nggak apa-apa gitu. Oke. Yang penting tidur, yang penting tidur. Terus yang kedua konsumsi makanan begini. Jadi kurangi makanan fast food gitu kak. Yang real food aja gitu. Gue Terus yang ketiga sisihkan waktu olahraga ringan seperti ya lari-lari pagi gitu, jogging waktu pagi. Terus yang keempat terakhir hindari multitasking berlebihan. Jadi ya jangan terlalu berlebihan lah kalau multitasking gitu. Dan yang ketiga ini ada dari pemborosan. Yang pertama, batasi scrolling medsos yang tidak penting. Yang kedua adalah katakan tidak pada hal yang prioritas. Kalau kalian ingin mengatakan, langsung mengatakan, jangan malas scroll subscribe. Nah ya selanjutnya itu ada nah caranya juga dari bisa makan waktu menguji agar tidak stres dan lalu ada meditasi agar tidak stres karena deadline tugas misalnya. Yang terakhir ada mati me time untuk kita isi sela-sela aktivitas yang berat. mas-masnya pernah meditasi. Meditasi Sebentar. Gimana meditasi? meditasi Betapa? Mengosongkan pikiran agar bisa relax. Tarik napas. Dan mungkin itu kami terima kasih atas waktunya dari kakak sekalian ya. Ya, sama-sama. Bayarnya bisa luar Boleh. di sini kami dari Produksi Informasi ingin menjelaskan tentang penugasan gitu. Acara edisi. Di sini saya Biliar Tonang dengan NPM 2508 2010 196. Di sini saya Muhammad Jilkan Ilawan dengan NPM 2508 2010 tadi sudah. Di sini saya Kak Cakoten Sagila dari NPM 250820 189. Nah, Kak, di sini kami ingin mensosialisasikan tentang tema time and energy management. Nah, sebelumnya pernah gak sih orang kakak kayak kesibukan tentang mengatur waktu, tugas antara laporan ataupun laboratorium dan apapun itu kak? Nah, kalau untuk aku sendiri nih, buat aku prioritasnya itu ya kan ini tugas kita pasti punya deadline sudah. Jadi saya tuh milih tugas yang deadline itu paling dekat dari jadwalnya. Untuk buat list harian tuh saya sih nggak ada list harian tertentu ya, karena ya jalanin aja gitu. Kalau aku mau fokus gitu lagi ngeter student sih ya mending nggak usah istirahat, yang penting tugasnya siap daripada istirahat dulu. Nah, kalau untuk mengelola energi di kehidupan secara sendiri sih ya istirahat itu ya susah sih, soalnya kan tugas banyak juga. Jadi ya kalau emang ada waktu tepat buat tidur ya mending dipakai buat tidur beberapa jam dulu. Nah, kalau untuk konsumsi makanan bergizi sendiri sih ya kalau aku sih sehari-harinya tuh terpenuhi. Untuk sisi dengan waktu berolahraga tuh biasanya tuh kalau nggak pagi di hari weekday-nya tuh biasanya pagi. Kalau aku sendiri sih lebih baik fokus ke satu hal daripada ngerjain semua kayak orang di kelas gitu. Kalau untuk
story medsos sih ya balik ke itu tadi yang penting tugasnya siap dulu baru main gitu. Nah kalau untuk ya itu berhubungan juga lah katakan tidak untuk yang bukan prioritas karena kita lebih harus fokus sama apa yang kita prioritaskan. Nah untuk weekend sendiri itu luangkan waktu untuk hobi sih ya gitu tadi hobi saya kan main game itu. Kalau tugas sudah selesai ya boleh lah luangkan waktu ke hobi. Nah, untuk meditasi atau doa atau sebagai orang beragama yang beragama ya pasti berdoa. Nah, untuk menikmati time singkat di semua aktivitas ya itu tadi game tadi itu termasuk kita dari diri. Jadi sih kayaknya kurang lebih sama ya seperti yang dikatakan Mas Denny. Jadi kalau misalnya untuk prioritas itu saya membuat to-do list itu berdasarkan ketentuan deadline-nya, mepet deadline-nya. Misal saya barusan hari ini tuh dapat praktikum program komputer. Jadi saya to-do list-nya itu saya set di H+2, tapi sebisa mungkin habis praktikum itu saya cicil biar nanti tuh nggak keteteran. Untuk Pomodoro sih sebenarnya saya nggak yang fokus ke 25 menitnya, tapi kayak mungkin bisa ngaret ya, misal 45 menit sejenuhnya saya. Misal 45 menit jenuh gitu, saya buat refreshing bentar, terus saya bakal. Nah untuk istirahat yang cukup sih, untuk sekali tidur sih saya kemungkinan nggak mesti harus 8 jam ya. Tapi kayak misal saya tidur jam 3 pagi, tapi jam 6-nya ada kelas. Itu jadi saya tidur jam 3, jam 6 bangun, terus misal kelas jam berapa udah selesai, itu saya lanjutin tidurnya gitu. Jadi kayak nggak harus 8 jam sekali tidur, tapi kayak pokoknya 8 jam tuh cukup lah, kayak kecaput semuanya. Untuk konsumsi makan bergizi sih menurut saya yang penting kenyang ya, kayak ya makan apa aja gitu. Sisakan waktu olahraga juga mungkin sama setiap minggu pagi ya, setiap minggu pagi kita lagi. Kalau motivasi berlebihan sih saya setuju karena terlalu multitasking itu nggak baik ya, karena ntar fokusnya tidak bisa terbuka. Untuk scrolling medsos mungkin ya kayak yang tadi yang Pomodoro itu misal saya gitu itu saya scrolling sebentar. Untuk meluangkan waktu untuk hobi mungkin saya setiap Jumat malam ya, Jumat malam saya keluar handheld. Ya sih. Oh iya, Kak, saya mau tanya, kan gimana sih Kakak kayak mengatur waktunya atau gimana cara mengatasi kalau kita tuh terlalu kecanduan nonton sosmed? Jadi kayak nonton TikTok tuh jam-jam sampai nggak tahu waktu gitu. Akhirnya tugas-tugas yang belum terselesaikan hingga dendanya sudah terlewat jauh-jauh hari itu bagaimana ya cara? Saya sih itu kesadaran diri ya. Kalau misal emang benar-benar kecanduan itu kalau bisa mungkin kayak kita sendiri yang sadar. Misal kalau kita ada tugas misal deadline jam 12 malam, kita mau scroll sosmed bentar, kita set misal kita bisa dengan set alarm gitu ya, misal mau scroll sosmed tuh 5 menit 10 menit. Kalau misal kayak kecanduan gitu sih ya dari diri sendiri, kesadaran gitu dari sendiri. Sama hiburan diri ya, kita tahu kan kalau kuliah kan untuk menyebai ya, dan kita harus fokus sama video kita, jangan dari cek dari apa yang kita tuju gitu. Sekian. Terima kasih untuk Kak Winnie dan Mas Jafar. Nah, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan nama Mas siapa? Aku Pak Mas. Fakultas Hari Rekrutan program studi di sini saya spesialisasi tentang dan energi manajemen. Yang pertama kita gunakan metode Eisenhower matrix yang dari penting buat tulis harian, gunakan teknik Pomodoro, fokus 25 menit istirahat 5 menit. Yang kedua kelola energi cukup 7-8 tidur, konsumsi makanan bergizi, silakan waktu olahraga ringan, hindari multitasking.
Yang ketiga, hindari pemborosan, batasi scrolling medsos dengan penting kadang-kadang tidak pada hal yang bukan prioritas. Recharge diri, luangkan waktu untuk hobi, meditasi, doa, dan nikmati me time. Sebelumnya makasih buat Kita ingin cerita langsung. sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.